Universitas Pancasakti Tegal Program Studi Bimbingan Konseling mempersembahkan Profesi BK dalam Praktikum Fest 2022. Konsep profesi BK di SD Muhammadiyah 1 Kota Tegal pada dasarnya tidak memiliki guru BK. Siswa yang butuh bimbingan akan ditangani oleh wali kelas dari masing-masing kelas yang diajar oleh guru-guru yang bersangkutan. Wali kelas yang mengetahui sifat dan karakter masing-masing anak yang berada dalam kelas tersebut, sehingga mudah dilakukan bimbingan pada anak-anak sesuai pendekatan yang cocok. Pendekatan yang dilakukan guru SD lebih menekankan pada perhatian kecil pada anak-anak seusia mereka. Tidak memberikan bimbingan secara formal, melainkan lebih ke arah menyenangkan dan mudah dipahami anak sekolah dasar yang butuh dalam pengembangan dirinya. Keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor di SMP Negeri 5 Adiwarna. Konsep guru BK di SMP pada siswa bermasalah tidak menjadikan guru BK sebagai polisi sekolah untuk menghukum ataupun memarahinya. Bimbingan yang dilakukan guru BK di sekolah SMP dengan perlu mengidentifikasikan permasalahan yang betul-betul siswa perlu dibimbing untuk mengembangkan pribadinya dalam lingkungan sekolah. Guru BK SMP menggunakan cara dalam melakukan bimbingan pada siswa SMP dengan konseling pribadi individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok maupun bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan siswa yang perlu ditangani guru BK SMP. Tidak menjatuhkan nilai-nilai pribadi seorang konselor di lingkungan sekolah dengan melakukan pendekatan tertutup untuk masalah pribadi dan terbuka untuk masalah yang bersifat perlu ditangani bersama teman sebayanya ataupun teman kelas dengan membangun hubungan siswa agar nyaman, terbuka dan mau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri siswa. Keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor di PT Riakek dengan melihat nilai-nilai pribadi HRD dalam mengasesmen karyawan pada proses seleksi. Personal HRD di perusahaan ini akan memilih karyawan siapapun, walaupun karyawan tersebut dalam keterbatasan atau disabilitas, karyawan bisa bekerja dengan kesehatan fisiknya, maka akan tetap dipekerjakan dan individu yang dapat menyesuaikan atau mengikuti ritme kerja, maka HRD dapat menyeleksi langsung. Dengan syarat umum dengan background pendidikan, psikologisnya dalam kemampuan bekerja, serta motivasi apa yang menjadikan karyawan berusaha untuk bekerja. Kerja sama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lain di SMA Negeri 1 Brebes. Kerja sama profesional teman sejawat satu profesi BK di SMA dalam melakukan penentuan RPLBK. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan rapat bersama MGBK sekolah, khususnya sekolah SMA Negeri 1 Brebes untuk menentukan kebutuhan siswa dalam bimbingan pada diri siswa yang dirancang dalam RPLBK. Case conference dilakukan guru BK SMA di sini dalam menangani siswa yang perlu bantuan dari psikolog, dokter maupun dari pihak berwajib kepolisian sesuai dengan permasalahan siswa yang perlu dilibatkan anggota profesi lain. Guru BK SMA ini tidak pernah melakukan layanan referral atau memindah tangankan masalah. Guru BK SMA juga melakukan jejaring dengan mitra-mitra untuk menyalurkan siswa pada jenjang pendidikan lanjut, membangun dengan universitas swasta maupun negeri dengan melakukan MOU terkait kerjasama untuk pilihan siswa dalam berkuliah. Kerja sama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lain di SMK PGRI 2 Taman Pemalang. Kerjasama ini dilakukan dengan koordinasi antar sesama guru BK dalam menyebarkan angket atau kuesioner pada siswa. Kerja sama terkait BKK sekolah dengan sistem BKK di sini dilakukan melalui perkumpulan antara pengurus BKK atau koordinator guru BK dengan tingkat dari perusahaan meliputi HRD dan konsultan yang disampaikan pada suatu forum yang kemudian disebar oleh guru BK informasinya ke siswa yang membutuhkan untuk melakukan pekerjaan.
Konseling sebagai profesi bantuan, sebagaimana kumpulan profesional kerja yang membutuhkan kebutuhan khusus pribadi yang ada dalam diri individu untuk mengembangkan diri menjadi orang sukses sesuai dengan potensi diri, menjadi seorang profesional yang memiliki soft skill dan juga hard skill yang dimiliki. Kenali diri sendiri untuk menentukan goal setting setelah menempuh pendidikan, perlu untuk dikembangkan skillnya. Sarjana pendidikan BK tidak melulu di sekolah sebagai polisi sekolah. Dengan metode serta ide BK bisa dikembangkan dengan kolaborasi hobi dalam membentuk anak dengan baik melalui cara yang menyenangkan. Konseling sebagai profesi bantuan biasanya orang profesional yang menempuh pendidikan tertinggi setingkat untuk melakukan program-program pelatihan dan diperkenalkan dengan berbagai profesi bantuan, setting bantuan maupun etika profesionalnya dalam bekerja. Bidang keilmuan yang berperan pun dalam melakukan konseling antara lain ilmu pendidikan, sosial, psikologi, dan ilmu konseling.